Silahkan buka Chrome, ketik di situ install RStudio. RStudio, spasi, RStudio, itu di bawah ada. Klik itu RStudio Desktop. Yang lain perhatikan ya, ikuti yang lain ikuti juga ya. RStudio Desktop. Oke. Apa nih? Accept all. Oke. Ke bawah. Ini ada dua mau diinstal nilainya, ada dua. RStudio ini hanyalah tampilan dari R yang lebih bagus. Pada dasarnya adalah kita akan mempelajari bahasa pemrograman R. Jadi sebentar kita mulai ngoding ya. Kita akan ngoding sedikit dan akan dicontohkan oleh Naila. Yang lain diperhatikannya, memang ini. Naila akan tunjukkan aksinya untuk mengcoding ini. Silakan klik Naila download and install R. Oke. Pilih download R for Windows. You have Windows or Linux? Laptopnya Naila apa? Windows. Windows, Pak. Oke, Windows ya. Pilih itu base, klik base. Ada di atas base, di atas di bawahnya subdirectory, ada base. Mana directory? Teks paling atas, subdirectories. Di bawahnya ada base. Klik base. Download R442 for Windows. Oke, sudah mendownload. Kembali ke RStudio tadi. Kembali ke halaman RStudio ya. Klik itu download RStudio Desktop for Windows. Oke, mendownload juga. Coba lihat downloadnya sudah selesai. Nela laptopnya berapa core-nya ini? Saya tidak tahu, Pak. RAM-nya berapa? 4 kalau nggak salah. 4 lebih. Oke, coba dicek Nela anunya. Yang lain ikuti ya. Yang lain ikuti. Kalau ada yang berhasil, klik downloadnya Nela. Klik itu icon download. Ini? Iya. Bisa diklik Naila icon downloadnya. Ini, Pak. Ya. Klik itu deh, klik itu icon downloadnya. Yang tadi kan mendownload dua file. Coba dibuka satu. Buka yang R. Kayaknya Nela tidak paham ya. Nela coba buka folder download. Tutup dulu Chrome-nya ini, minimize Chrome-nya. Oke, coba di mana folder download-nya? Ini share screen-nya, share screen desktop ya. Mana deh folder download-nya Nela? Saya tidak lihat di sini. Ini? Share screen-nya dulu coba dimatikan Nela, baru ulangi. Share screen-nya itu tadi ya, coba. Kalau share screen Nela, pilih yang entire screen. Klik dulu di bawah share screen, baru pilih entire screen. Coba deh ya. Share screen, pilih share screen.
sebelah kanan ujung ada entire screen. Sering, Nah, Pak. coba buka folder download. Klik itu R442 Win itu, klik 2 kali. Apa yang muncul? Tidak, Pak. Coba Terbuka, Pak. minimize kita tampilannya nih download. Nah itu tuh, oke, klik oke. Yang lain perhatikan ya, next, 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 next terus. Ya, yang lain ikuti, download juga, lalu install dulu R-nya, next next saja. Kecepatan install itu bergantung kecepatan laptop ya. Sering, Pak. Belum? Ya, finish. Klik lagi tuh R Studio. Next. Install. Ya. Ini agak lama ya, Nela ya. Coba di close downloadnya. Close folder download. Close saja tampilannya ini yang itu. Itu sudah ada desktopnya kan R442. Jangan di close, jangan di close. Oh ya, close itu close. Itu tadi sudah kan? Bentar nih. Oke. Itu coba dibuka aplikasinya R442. Itu R442 ya. Sambil menunggu ya instalannya yang tadi. Nah, ini namanya aplikasi R. Bahasa pemrograman R ini namanya. Nanti ke depan untuk statistika pakai ini ya. Nanti di bisnis digital ini kita hanya fokus menggunakan dua bahasa pemrograman. R sama Python ya. R dengan Python. Nah, R ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya case sensitif. Coba Naila ketik di situ. Naila sama dengan klik di konsolnya. Sama dengannya itu Naila, tandanya tidak begitu kalau di R. Tandanya adalah tanda kurang dulu, baru tanda kurang lebih kecil dulu, tanda lebih kecil. Itu lebih besar Naila. Nah, ya baru tanda kurang. Lebih kecil dulu baru kurang, ya tanda kurang. Ya, spasi. 4, terus ke 4. Ya, enter.
Nah, coba diketik Naila. Enter. Oke. Coba Naila huruf kecil. Semua. Enter. Nah, ini ingat. Ingat ya. Objeknya error. Kenapa? Karena Naila huruf kecil tidak ditemukan. Ingat, R itu adalah case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Yang ada cuma Naila besar. Oke. Coba lagi tulis Dea. Dea sama dengan 7. Oke, enter. Kemudian Nabila. Nabila sama dengan Naila dikali Dea. Dikali itu ya saya, Dea. Coba enter. Kenapa error? Naila. Apa alasannya? Karena Naila tidak ditemukan. Oke, yang ditemukan Naila siapa? Huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Oke, ganti Nailanya menjadi huruf besar. Ketik ulang. Caranya adalah bila sama dengan kali Dea. Enter. Ketik Nabila. Enter. Oke, kenapa jawabannya 8, Naila? Karena 4 kali 7. Oke, 4 kali 7 ya. Sama dengan 28. Ini cara ngoding begini nih, Naila. Ya, yang lain juga perhatikan ya. Coba lihat RStudio-nya, Naila, sudah diinstal? Yang tadi. Dan Pak. Finish. Oke, sekarang Naila begini. R-nya yang tadi di close. Supaya kita bisa bandingkan mana yang lebih baik. R yang tadi di close. Close ini, close semua. Nggak, ditutup ya, ditutup, di close, bukan di minimize. Supaya prosesornya tidak terlalu banyak dipakai. Ya, close ya. No. Nah, buka RStudio. Di mana posisinya RStudio? Tekan tombol Windows di bawah. Tekan tombol Windows. Ya, cari RStudio ya, itu ada. Klik. Naila, kalau ada temannya bertanya cara menginstal R, silahkan diajari ya. Oke, Ya, Pak. oke, pilih oke. Oke. Klik oke. Nah, ini video. Bisa diperbesar tampilannya, Naila. Berbesar tampilannya deh, Naila. Ya. Nah, ini saya mau buat dulu ya. Yes. Oke. Ini saya mau tampilannya dulu. RStudio itu tampilan dari R yang lebih interaktif. Yang konsol itu adalah seperti R yang tadi, yang konsol. Yang sebelah kiri yang lebar itu konsol namanya, itu adalah tempat untuk mengetik kalau mau dieksekusi langsung. Cukup tekan tombol enter maka dia akan eksekusi. Siko, gimana Siko? Apa sih?
Kenapa sih kok? Siko angkat tangan ya? Ada apa sih kok? Ketik, ketik. Maaf Pak, kepencet Pak. Oh ya. Oke, coba di situ Naila ya. Anda ketik Naila sama dengan 4. Sama kayak tadi. Wah, lincah ini. Sudah lincah nih. Oke, enter. Coba Anda ketik Nai. Nah, muncul kan? Naila. Anda tinggal tombol tab, tekan tombol tab di keyboard. Hah? Bukan enter, bukan space, tab. Nah, enter. Jadi tidak perlu kita mengetik Naila secara lengkap. Paham Naila? Iya. Oke, coba ketik lagi Dea. Sama dengan 7. Oke, enter. Kemudian Ziko. Ziko sama dengan Nailah kali Dea. Hop, jangan terlalu lengkap ditulis, akan muncul sendiri. Ya, coba Nailah. Nah, itu tab, ya, kali, tanda kali, Dea. D. Nah, enter. Klik Zigo. Enter. Oke, jawabannya 28. Oke, ingat ya, saya ulang. Konsol ini adalah tempat untuk mengetik sintaks dan langsung tereksekusi. Kemudian di environment, ada di atas environment, sebelah kanan atas, pojok kanan atas. Di situ ada tulisannya environment, historic, connection, tutorial. Itu adalah informasi untuk menandakan apa saja variabel yang sudah kita buat. Lalu di bawahnya ada tulisan file, plots, package, health, viewer, presentation. Itu adalah tampilan-tampilan untuk informasi terkait di mana filenya tersimpan, di mana plotnya, package-nya apa dipakai. Ingat ya, package itu adalah kumpulan-kumpulan script yang dikerjakan orang lain. Kita tinggal pakai saja. Nanti saya ajar cara menginstalnya. Nah, bagaimana kalau kita membuat editor supaya scriptnya tersimpan? Silakan Naila pilih file. Bukan. File di sana di konsol. Di atasnya konsol. File. New file. R-script. New file R-script. Oke. Nah, kita sekarang mau mengolah data tentang one sample t-test. Ya. Silakan dimasukkan dulu datanya satu persatu ya. Coba Naila tulis itu dataku sama dengan dataku sama dengan C dalam kurung. Ya, misalkan begini Naila ya, driver ojek online pertama penghasilannya 5 juta, tulis 5. Nah, driver ojek online kedua penghasilannya 4,7, koma situ koma 4,7. Oke, koma lagi. Driver ketiga penghasilannya 6 juta, tulis 6, koma. Driver ke berapa ini? Keempat, penghasilannya 5,2, berarti 5,2. Silakan Naila menulis sampai 10 driver. Terserah angkanya. Ini baru 1, 2, 3, 4 orang. Oke, cukup. Nah, tekan
Control Enter. Nah, sudah pindah ke konsol toh? Sudah pindah ke konsol dataku. Coba tulis itu dataku, tulis dataku. Nah, itu muncul toh? Muncul. Tekan Control Enter. Muncul di bawah datanya. Nah, cara menghitung rata-rata tulis Naila sama dengan mean dalam kurung itu min muncul dataku. Control Enter. Tulis Naila. Control Enter. Nah, itu jawabannya di bawah. Jadi 5 ditambah 4,7 ditambah 6 ditambah 5,2 ditambah 8 ditambah 2,9 ditambah 4 tambah 9 tambah 4 tambah 5 tambah 1,9 dibagi 10 jawabannya 5,063636. Itu cara menghitung rata-rata. Nah, sekarang kita mau menghitung tentang one sample t-test. Caranya tulis itu Naila ya. Tulis itu Nur sama dengan anunya dulu. UMR sama dengan katakanlah sama dengan 4 juta, 4 saja 4. Kontrol Enter. Oke. Hasil sama dengan kita panggil fungsi namanya T titik Bener. tutup huruf T. Bukan P, T. Huruf T Naila, huruf T. Ya, titik. Tes, huruf T dulu, huruf T, hapus S-nya. Tes, nah itu di bawah itu. Tes. Ah, tes, ya. Dataku. Oke, koma. Mu sama dengan Apa, Pak? MU. Spasi. Sama dengan biasa saja. UMR. Control Enter. Hasil, ketik hasil. Control Enter. Nah, itu jawabannya. Itu ada p-value kan? Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Dia baca caranya nilai ini. Oke. Ini saya tidak mau praktek langsungnya supaya kalian langsung paham ya. Kalau saya praktek saya yang paham. Kalau Nela yang paham kan bisa paham yang lain. Kayaknya Nela ada yang ganggu sampingnya ya, bukan baca tak Nela. Tidak juga. Apakah ada yang ganggu di situ? Oke. Sekarang begini. Siapa yang tahu tadi apa bedanya alpha sama p-value? Apa bedanya Nela? Apa itu alpha Nela dan p-value? Alpha itu yang ditetapkan di awal. P-value? Yang diperoleh setelah analisis data. Oke, lihat hasilnya di bawah. Ada tulisan p-value? Iya. Itu diperoleh atau ditetapkan? Diperoleh. Oke, sekarang kita buat kesimpulan di Naila ya. Tekan di enter, klik di enter. Ya, tanda pagar. Alpha adalah lagi. Alpha adalah nilai kesalahan yang ditetapkan di awal. Lagi. Oh, begitu ya.
Alfa adalah nilai kesalahan yang ditetapkan di awal. Titik. Nilainya biasanya 5%. Spasi. Nilainya biasanya 5%. Atau sama dengan atau 0,05. Oke, tekan bagi enter. Perhatikan, kalau ada tanda pagar depan, itu artinya kita sedang menulis komentar saja, tidak akan tereksekusi sintaksnya. Oke, silakan lagi, tulis pagar. Hipotesis titik 2. Enter. Pagar. H0 titik 2. Hanya besar. H0 titik 2. Spasi. Rata-rata penghasilan driver sama dengan UMR. Sama dengan biasa saja. UMR. Oke, enter. Pagar H1 titik 2. Spasi rata-rata penghasilan driver lebih dari UMR. Sorry deh. Penghasilan driver tidak sama atau berbeda. Berbeda dari UMR. Itu tidak sama. Atau berbeda dengan UMR. Ya, dari UMR lah. Oke. Enter. Enter lagi. Pagar. Kesimpulan titik 2. Enter. Pagar. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai p-value sebesar berapa itu Nela? P-value sama dengan 0,1163 Pak. Oke, terus lagi. Titik. Karena nilai p-value lebih p-value atau alfa? Yang mana banyak? 0,1163 atau 0,05? 0,5. Lihat baik. Yang mana banyak? 0,1163 atau 0,05? 0,1163 Pak. Oke, tulis lagi. Karena nilai p-value lebih dari lebih dari alfa, maka H0 di apa Nela? Ditolak atau diterima? Ditolak. Lihat baik-baik aturannya. Yang lain coba bantu Nela menjawab. Kalau p-value lebih dari alfa, H0 di apa? Lihat catatannya. Diterima. Oke, maka H0 diterima. H besar 0 kecil. Maka H0 diterima. Titik.
Enter. Pagar. Dengan demikian, rata-rata penghasilan rapper berbeda dari UMR. Oke, selesai ya. Nah ini di save nilainya, save, Ctrl S. Silakan disimpan di mana nilai inginkan. Jangan lupa pekan depan dibuka lagi. Beri nama file name nanti. Open dulu ya, beri nama. Save. Oke, selesai ya. Oke, selamat nilai ya. Anda sudah bisa ngoding, bisa membuat interpretasi hasil. Apakah nol diterima ditolak? Sudah selesai semuanya ya. Ini baru sampai tes. Oke, baru sampai tes. Sekarang nilainya tolong dibawa di konsol, ditulis konsol, dibawa di konsol. Help, bantuan, help. Gini. Ya, help. 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 Dalam kurung itu ada muncul tuh. PT test. P. T. PT test. Nah, itu tuh. Enter. Coba di situ. Ada help yang muncul tuh. Description. Performs 1 and 2 sample test paper ini. Coba lihat di situ ada kalimat alternatif toh, Naila? Ya. Ada di situ alternatif. Iya ini. Apa beda baca gitu? Ada alternatif. Character string specify the alternative hypothesis must be one of two side default greater or less. You can specify just the initial letter. Oke, begini maksudnya tadi Naila ya. Begini maksudnya. Kalau rumus masalah mengatakan apakah penghasilan rapper berbeda dari UMR, menggunakan dua arah atau two side. Kalau rumus masalah mengatakan apakah rata-rata penghasilan lebih baik dari UMR, lebih baik berarti greater. Pakai greater. Kalau mengatakan rata-rata penghasilan rapper itu lebih buruk atau tidak lebih baik, menggunakan less. Coba lihat ya. Two side artinya kalau dia berbeda, greater artinya lebih baik, less artinya lebih buruk atau lebih kecil atau sebelum apa? Lebih kecil ya, lebih kecil, lebih dari apa kurang dari, lebih kecil, lebih buruk itu less. Nah, coba lihat Naila di hipotesismu, lihat H1. Nah, di bagian editor statistika 01. Di atas di editor ya. Apa di situ H1-nya? Bentar. Ketik dia Naila ya. Naila paling atas. Di dataku. Ya, klik kursornya di depannya D. Sebelumnya D. Di atasnya lagi. Enter lagi. Oke, taruh paling atas, pagar. Rumusan masalah titik 2. Pagar. Enter baru pagar. Apakah rata-rata penghasilan driver
driver online berbeda dengan UMR tanda tanya. Oke. Sekarang Nela, kalau begini rumus masalahnya, yang lain tolong diperhatikan ya, yang lain perhatikan. Karena setiap orang harus buat begini ya. Nela sudah selesai tugasnya. Ya. Nah, coba diperhatikan Nela, di rumusan masalah, apakah saya sebut lebih baik atau lebih kurang atau berbeda? Maksudnya Pak? Apa yang saya suruh tulis? Apakah berbeda, lebih baik atau lebih kurang? Berbeda. Berbeda. Menurutmu di alternatif tadi di health, Ya. coba di health, alternatifnya itu menggunakan apa? To side, greater atau less? Less. Less itu lebih buruk, lebih kecil. Oh, greater berarti. Greater lebih baik. Greater itu lebih baik. Greater, lebih baik itu. Bahasa Indonesia greater itu lebih baik. Less itu kurang, berarti lebih kecil. Kalau berbeda itu menggunakan two side. Paham ya? Oh iya. Nah, sekarang lihat di situ di sintaks 01R. Lihat di situ ada hasil. Hasil sama dengan tipes dataku, koma, mu, mr. Bukan di situ, di samping ya gitu ya. Gitu. Lihat di hasil. Letakkan kursornya setelah UMR. Koma, kasih koma. Spasi. Ketik alternatif alter. Muncul sendiri ya. Tab. Nah, ketik 2. Apa tadi dipilih to side atau greater atau less? Two side. Oke, ketik itu titik side. Side ya, side. Oke, tekan tombol Ctrl Enter. Ctrl Enter lagi. Oke, lihat PP 0,0. Berapa daerah PPD-nya? 0,1163 Pak. Oke, itu jawabannya kalau berbeda. Coba rumusan masalah, ganti menjadi lebih baik. Apakah rata-rata penghasilan dari online lebih baik? Ganti itu berbeda. Kata-katanya ganti menjadi lebih baik. Lebih baik dari UMR Nah, lebih baik itu menggunakan apa alternatifnya? Greater, less, atau two side? Greater. Nah, ganti itu alternatif menjadi greater. Itu two side hapus, ganti menjadi greater. Greater. Oke, tekan Ctrl Enter. Ctrl Enter lagi. Lihat, apakah p-value sama yang tadi dengan yang sekarang? Beda Pak. Apa artinya kalau beda? Beda arah berarti beda p-value ya. Yang lain perhatikan. Kalau tadi two side itu 0,116. Kalau kita pakai greater itu 0,05. Oke, itu berbeda bergantung dari alternatifnya. Alternatif itu bergantung dari rumusan masalah. Makanya nanti kalau mengolah data, hati-hati rumusan masalah. Apakah ada kalimat lebih baik, atau lebih kecil, atau berbeda tok saja. Ya, ingat, kalau dia lebih baik, gunakan greater. Kalau dia kurang dari, gunakan less. Kalau dia tidak sama dengan, atau berbeda, gunakan two side. Begitu ya? Iya. Oke, silakan Naila ganti di situ. Di bawah. Di sini Pak. Yang H0, H1. Ganti H1-nya. Rata-rata penghasilan driver lebih baik dari UMR. Benar, itu yang berbedanya ganti. Baca di situ deh, baca di situ.
Driver sama dengan UMR ya. Yang berbeda nanti menjadi lebih baik. Nah, lebih baik. Ingat ya, rumusan masalah harus sama dengan H1. Paling bawah, kesimpulan. Ganti PPD-nya menjadi 0,05816. 0,05816. Ya. Karena nilai PPLU yang mana besar nilai? 0,5816 atau 0,05? 0,581. Oke, karena itu lebih besar maka H0 diterima. Tetapi sama jawabannya ya. Tapi angkanya yang berbeda. Oke, simpan ya, Ctrl S. Oke, tugasnya Nela selesai. Yang lain buat sintaks seperti ini dengan data yang berbeda-beda dan arah yang berbeda-beda. Apakah greater, less, atau two side. Buat kesimpulan, apa H0-nya, apa H1-nya, apa kesimpulannya. Ini tugas pertama untuk semuanya ya. Cara menginstalnya tadi, Naila sudah tunjukkan aksinya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini semoga Naila ya bisa ngoding sampai semua mata kuliah ya. Amin. Yang lain juga begitu ya. Ini ngoding itu enak. Yang jelasnya begini deh ya. Kalau Anda mau begadang, caranya adalah mulai buka coding jam 10. Anda ngoding jam 10, tidak terasa itu sudah tengah malam dan subuh. Itu kalau Anda mau yang cepat tidur, yang sulit begadang ya. Kemudian yang sulit tidur, caranya gampang. Anda berbaring, lalu buka teks buku yang tebal bahasa Inggris, pura-pura baca. Baca terus, insya Allah akan tertidur itu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan di stop, Nela, share screen-nya. Oke. Nah, cukup ya, luar biasa tadi penjelasan panjangnya dengan Naila. Saya berharap semoga yang lain juga bisa memahami. Ingat ya, pekan depan insya Allah saya masuk dengan cara offline dan semua peserta sudah ada R Studio-nya, termasuk tugasnya yang tadi seperti Naila. Oke, semuanya harus punya. Dari sekian ini orang ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan Naila bertanya. Maaf Pak, itu tadi yang greater, less, sama two side, salah satunya jadi bisa dipakai. Iya, tidak boleh dong dua-duanya. Masuk rumus masalah mengatakan apakah driver ojek online lebih baik, lebih kurang, atau tidak sama dengan driver? Tidak boleh begitu ya. Rumus masalah harus tegas. Yang lain, ayo, Inshiro, silakan Inshiro. Ada channel YouTube yang bisa jadi acuan Pak, maksudnya dinonton berulang-ulang supaya lebih mengerti. Oke, YouTube atau siaran langsung? Itu Naila bisa ditemani bicara, belajar. YouTube saja Pak. YouTube ya, silakan di search nanti di YouTube one sample test using R. Itu kalau one sample ya. Kalau independen, ketik saja di YouTube independent sample test using R. Kasih keyword di belakangnya R atau with R. Kalau misalkan regression analysis using R atau with R. Insya Allah di YouTube banyak itu, di Google banyak sekali referensi tentang R. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, pekan depan siapkan semua R Studio-nya. Bawa laptop semuanya. Yang tidak punya laptop boleh pinjam dulu. Jangan dipaksa membeli ya. Pinjam saja laptopnya temannya, bawa R Studio, dan tugasnya seperti tadi Naila. Silakan bersimulasi dengan angka yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita
kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.